Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Esa Aska nih. Udah setahun nggak pernah upload video karena kesibukan. Tapi nggak sibuk sih, tapi ya nggak sempet lah. Akhirnya nih baru sempet lagi mau nge-review mobil diesel yang nggak ada saingannya di Indonesia. Mobil diesel kecil. Ya, kita lihat kelanjutan. Ya, ini adalah R3 diesel tahun 2017. R3 diesel ini dikenalkan di Indonesia itu tahun 2017 pertama kali. Sebenarnya nggak ada saingannya sih R3 GX diesel ini. Secara eksterior, dia ini persis banget sama R3 GX, apalagi dari tampak depan. Hal itu ditandain oleh ini, kalau di GL kan ini nggak ada krom-krom gini ya. Kalau di R3 yang GX udah ada krom-kromnya. Secara tampilan eksterior sih nggak beda jauh, sama paling ini nih emblem nih. Kalau yang bensin kan logonya VVTi, sama kalau ini sama kayak GX sih. Di GX ada lampunya di spion. Sisanya sih semua sama-sama aja sih kayak sama si GX. Dari samping juga sama. Yang ngebedain lagi tuh dari belakang. Di belakang ini selain ada emblem hybrid, tapi bukan hybrid baterai-baterai, nanti dijelasin lebih lanjut. Sama ZDI ini adalah diesel. Terus juga dia ada di belakangnya ada defogger. Tipe GX pun nggak ada defoggernya, dia defogger untuk belakang. Terus juga untuk sensor mundurnya dia ada 4 titik nih, 1, 2, 3, 4. Kalau di GX aja cuma ada 2 titik. Sama kalau yang ini sih udah tambahan, spoiler tambahan, ini aslinya nggak ada ini. Ya secara keseluruhan kayak gini sih eksteriornya. Selanjutnya kita mau lihat ke bagian interior mobilnya ini. Ini interiornya paling lengkap sih. Ini ada seat adjusternya, ya ini buat senderannya. Ini mirip-mirip, sama ini juga ada auto retract-nya spion, auto up sama down. Nah yang paling keren ini semuanya ada isinya semua. Di GX tuh nggak ada. Ini ada buat headlamp leveling, buat naik turunin lampu. Ini lampu fog lamp. Ini start stopnya ini sama sensor mundurnya. Kalau di GX itu cuma ada ini sama ini doang. Ini nggak ada, ini nggak ada. Terus secara keseluruhan sih posisinya persis sama R3 GX ya. Ini ada steering switch button, terus juga ada garnish warna-warna silver gini. Kalau yang ini sih udah di retrim kulit ini. Sebenarnya nggak ada ini jahitan kulitnya ini. Sama kayak R3 GX, ada steering switch button juga. Terus bedanya kalau yang GL tuh nggak ada tweeter ini ya. Secara audio tweeter nggak ada. Terus nih head unit udah ganti sih biar ada sensor mundur kayaknya. Sama kayak panel indikator. Ini ada heaternya mungkin karena buat market India, sama ini yang buat defoggernya belakang itu kan karena ini punya defogger. Terus juga ini ada power outletnya, ini ada yang buat lighter, ini buat colokan, ini ada lumayan lah, ini tempat boxnya, ini juga ada botol box, di kanan kiri juga ada tempat botol. Secara keseluruhan sih mirip sama R3 GX. Terus juga ini selanjutnya yang beda lagi tuh di speedometer. Ini kita lihat tampilan speedometernya. Kalau di R3 GX itu kan warnanya orange-orange gini ya. Kalau ini kelihatan lebih keren, terus ada tulisan SHVS-nya ini. Terus juga ini yang bisa tampilin di MID, ada range, ada average bahan bakarnya. Terus ini ada, kalau ini buat trip A, trip B. Udah. Ini nanti kalau udah jalan ada, sebenarnya ada shifting indikator juga di sini. Untuk setirnya ini mana lagi stylus-nya? Ini cuma dapat tilt steering doang, nggak ada teleskopik. Tapi karena
ada seat adjusternya sama senderan jok ya lumayan lah. Buat gua cocok yang tinggi 175 ini nyaman lah nih nyetir di sini. Untuk di baris keduanya ini lumayan, tinggi gua 176. Ini AC double blower, masih dengan tadi posisi nyetir gua masih dapat space banyak ini. Ini posisi seatnya paling mundur nih, posisi seat ini dia masih bisa disetting. Kalau paling maju mentok, tapi kalau udah disetting paling mundur ke belakang, ini space-nya dapat banyak banget ini. Oh ini juga ada seat belt adjusternya ini. Di sini dapat ini, terus juga ini buat pegangan handle-nya slow moving. Terus ini dapat cup holder juga, kanan kiri ada cup holder. Oh iya, ada armrest juga ini di tengah. Jadi baris kedua ya cukup lapang lah, nyaman untuk posisi nyetir gue kayak gini. Di baris kedua masih lega banget, headroomnya juga masih banyak, posisi duduknya juga cuma agak kurang tinggi sih ininya nih, tapi enak. Sekarang kita review bagasinya. Kalau ini sebenarnya bagasinya cuma space-nya segini nih. Ini kalau udah dilipat cukup lumayan muat. Gua aja ya bisa lah posisi kayak gini. Kalau bagasinya dibuka, dapat seat belt juga di belakang. Karena dapat dual seat belt kanan kiri. Terus ini dongkrak di sini, kunci. Ini juga ada bottle holder 1, 2. Ini buat naro barang. Ban serepnya di bawah sini nih. Kalau nggak diperuntukkan untuk penumpang sih proper lah, soalnya rata lantai nih. Tapi kalau buat penumpang nih kita lihat apakah dengan gue ini apakah posisinya nyaman. Biasanya kalau buat penumpang nih di baris ketiga nggak nyaman. Coba kita coba nanti nih. Ya untuk baris ketiga kalau pakai posisi duduk gue tadi di baris kedua yang lega banget itu, ini sangat mentok banget nih. Mentok tapi headnya juga ya ngepas lah ini. Sangat ngepas banget ya, cuma sisa berapa. Tapi kalau ini dimajuin, coba majuin. Nah kalau dimajuin sih ya ada space lah. Ya berarti di row kedua sama row ketiga tuh harus bagi-bagi lah kalau mau dapat enak dua-duanya. Di row ketiga ya dapat fasilitas lampu, tapi handle juga dapat. Berarti semua baris dapat handle semua, dapat pegangan. AC juga dapat dari depan. Ya berarti kalau mau di row ketiga ya kalau bisa ya paling anak-anak, atau kalau mau dewasa-dewasa yang agak kecilan lah badannya. Kalau enggak ya bagi rata lah sama yang baris keduanya. Ini juga posisi senderannya nggak bisa di-adjust, tapi dapat seat belt. Ya kayak gitulah kira-kira posisinya kalau duduk di baris ketiga. Kita mau lihat nih, biasanya kan diesel itu terkenal dengan brisk ya, tapi ini kan cc-nya kecil. Coba kita mau tes nih seberapa kedap sih dia. Nih ya, sekarang kita nyalain mesinnya. Terus kalau kita di luar dengan mesin nyala,
buka kap mesinnya. Puluhan dB lah. Kita udah ngetes, udah ngelihat eksterior, interior, bagian akomodasi kabin, mesin. Oh iya, mesinnya ini 1300 cc, ntar dijelasin di dalam lah sambil kita jalan masalah mesin. Ya, tutup dulu. Ntar dijelasin pakai seatbelt dulu di jalan. Oh, tadi kelupaan. Oh, ini ada airbagnya. Kalau yang di GX ini di supir ada driver airbag, di sini juga ada airbagnya. Sebenarnya impresi berkendaranya ini persis sama kayak R3 GX lah. 3 GX kebanyakan, tapi ini cuma speedometernya lebih baru sama yang pasti mesin dieselnya ini. Ini gue mau jelasin sedikit ya sesuai info yang gue dapet. Mesin dieselnya Suzuki Maruti ini sebenarnya bukan bikinannya dia, ini mesinnya bikinan Fiat Chrysler. Ini tuh diproduksi pertama kali di tahun 2007 di India. Kalau di India ini mobil ini tuh laku banget mesin ini. Mesin ini tuh di India ada di kalau nggak salah 20-an mobil deh. Dari Tata ada, Suzuki Swift ada, R3 ada, Cias ada, pokoknya Suzuki, Tata, Chevrolet, apa gitu sama merek di India ada lagi, pokoknya ada 20-an merek mobil yang pakai mesin yang sama dari 2007. Sama itu kan dibikinnya sama si Maruti, sebenarnya di pabriknya Maruti Suzuki di India, tapi development mesinnya sama si Fiat. Terus mesin ini dari 2007 sampai terakhir nih diproduksi mesinnya itu diproduksi terakhir tuh bulan kayaknya kalau nggak salah pertengahan 2020 deh. Tapi ya mesinnya itu mesin laku itu di India. Di India laku banget mesin ini, mesin cc kecil, irit. Ditambah juga mesinnya ini udah pakai VGT turbonya. Ditambah VGT, tambah ada integrated starter generatornya si Suzuki ini. Jadi stop start assist, jadi dia alternatornya tuh kalau kita ngerem dia ngisi ke aki. Terus jadi misalnya kita kalau stop start tuh kayak ISS nya Beat, nanti kita coba juga deh Beat kayak gimana. Terus secara performa sih ini turbo lag sih pasti ada, itu di turbo baru keluar rasanya di 2000-an ke atas, nanti kita coba juga. Tapi yang gue suka nih ada shifting indicator nih dia nih, jadi dia nyuruh kita di posisi yang tepat. Gearnya ini kalau bulat itu tandanya kita di posisi gigi yang tepat. Ntar nih kalau tanjakan biasanya suruh nurunin gigi apa enggak nih. Ya. Tuh suruh ganti gigi 2 kan, disuruh ada tanda up, disuruh ganti gigi. Itu sih yang keren, ada shifting indicatornya. Terus juga ntar kita cek ke jalan tol, kita cek performanya. Terus juga kalau mobil ini kalau secara solar irit banget. Rekor yang gue pernah sih 123 lah itu jalan keluar kota. Tapi kalau kata Autonet Max sih pernah lihat sih itu di artikel bisa 130, nggak tahu deh itu nyetirnya pelan-pelan kali, nggak tahu juga gue gimana nyetirnya. Tapi kalau top speed sih gue pernah 170-an lah, pernah maksimal. Ya overall enak lah, service juga ya nggak mahal-mahal banget ya, namanya diesel paling purging, filter solar, filter oli, ya standar aja sih service mah. Ya paling kalau R3 gini ya paling kaki-kaki. Ya kita ngerekam sambil mesin jalan aja nggak terlalu kedengeran kan nih, padahal mesin diesel.
secara keseluruhan sih ya enak sih, ini mobil tambahin ini ya bagus. Ntar kita cek stop startnya ya. Biasanya stop start tuh engine-nya harus panas dulu. Coba nih udah macet, jalan nggak ya stop startnya. Ntar masih jalan. Ini dia kan akinya itu kan aki gede kan ya, dia 70 ampere. Katanya sih susah, tapi kayaknya kalau asal bisa start stop bisa sih pakai aki ini. Tapi nih kita bisa deselerasi, SHVS nya keluar, berarti dia ISG nya itu ngecas aki. Kalau kita gas lagi SHVS nya hilang. Kayak regeneration brake lah dia cara kerjanya. ISG nya itu sekaligus buat starter juga. Dapat posisi ngetes yang enak tuh buat ngetahuin 0-100 nya. Secara keseluruhan ini kan dibanding sama yang bensin yang 1400 kan, yang bensin tuh 1400 tuh dia 92 horsepower, torsinya 130 apa 140 gitu. Kalau ini sebenarnya emang tipikal yang mobil diesel, ini powernya dengan cc lebih kecil 89 horsepower, tapi torsinya yang 200 Nm, makanya buat nanjak-nanjak, buat jambakannya enak tadi sebenarnya, buat nyetir tuh enak buat harian. Terus yang paling enaknya lagi sebenarnya itu iritnya itu loh. Iritnya irit banget walaupun harus pakai deck slide. Tapi sebenarnya di komunitas ada yang bilang juga sih boleh pakai biosolar, tapi kalau common trail pakai biosolar kayaknya riskan juga. Headnya juga bisa korosi kan, masih banyak zat-zat partikel lainnya di biosolar. Ini kita bahas apa lagi sambil jalan nih, ngetes 0-100 sama ini belum panas nih, mau di tes stop start nih. Sama paling kalau untuk spare part sih ini kapasitas oli 5 liter ya terserah sih pakai oli apa. Kalau pakainya SGO 130-an lah ke 5 liter. Filter olinya 120, filter solarnya juga ya di bawah 200 lah. Kalau buat servis rutin nih, ganti oli, filter oli doang nggak nyampe sejuta. Kalau sama filter solar diganti ya bisa jutaan ya. Tapi ya wajar dengan mobil irit 122. Iya, kalau satu jalan kota 12 misalnya dapat 125. Kalau misalnya jalan jauh 300 km ke atas, kapasitas bensinnya dia tuh 45 liter. 45 liter kalau 123 aja bisa 900 kilo. Berarti dari sini ke Surabaya bisa nggak isi bensin kan mobilnya. Irit banget emang ini. Beneran gue akuin ini mobil paling irit yang gue pakai sih. Kaki-kaki juga ini yang gue dapetnya ini masih aman-amannya, Rexter juga masih enak, semuanya masih normal, cuma head unit aja. Tapi ini malah kelebihan sih menurut gue, head unitnya malah jadi enak, ada kamera mundur dibanding yang lamanya belum ada kamera mundur. Sebenarnya ini mobil enak banget dipakai. Di spare partnya juga kalau nyari dari luar negeri banyak, kalau emang biasa servis. Kalau yang slow moving ya, kalau fast moving sih dari Suzuki-nya semua masih ready, dari kaki-kaki mah R3 doang nih. Kalau
dirawat dengan aman. Semua spare part fast moving sih ready semua, kampas, rem, kaki mah sama kayak R3. Palingnya buat mesinnya filter oli, filter solar, timing belt, terus ya kayak fluidanya mah ada semua sih di Indonesia. Paling ya kalau nggak dirawat rusaknya parah ya paling inden. Kalau nggak inden Suzuki ya beli sendiri lah di eBay banyak. Intinya ini mobil laku di India, di spare partnya banyak. Dari 2007 sampai sekarang udah 13 tahun nih mesin masih ada. Sebenarnya sayang aja sih sebenarnya Suzuki itu nggak diseriusin. Diesel ini nggak, mungkin karena hybrid kali ya, orang hybrid tuh takut rusak, padahal ini hybridnya hybrid standar biasa doang. Sayang banget. Ini yang tahun sekarang tahun 2021 ada, tapi Suzuki bikin mesin diesel sendiri ya, mesin 1500 diesel. R3 juga ada dieselnya di sana tuh, R3. Terus apa lagi dia, Swift diesel kalau nggak salah. Nggak tahu dia masuk ke Indonesia apa enggak. Sekarang kayaknya orang udah mulai teredukasi sama mesin diesel karena lebih enak. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Ya, sekian review mobil R3 diesel dari gua, Vespa Aska. Semoga bermanfaat dan memberikan pahala buat gua dan informasi dan pengetahuan buat lu. Pokoknya mobil ini enak buat dipakai, gak usah takut belinya. Thank you guys.